Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kayaknya kurang semangat. Ulangi lagi, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sebagai rasa syukur kita kepada Sang Kuasa. Ibu minta bantu, ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Silakan. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Ada? Siapa? Muhammad Firman. Kenapa? Oh, oke. Nah, yang hadir silakan kalian isi daftar hadir pada link Google Form yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp kita ya. Silakan dibuka. Ayo silakan. Silakan diisi absennya. Sudah? Sudah? Oke. Sudah. Sudah semuanya ya? Yang di belakang sudah? Sudah? Belum? Oke, cepat. Silakan dibuka. Oke, udah ya? Nah, selanjutnya sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Ibu minta kesediaan di antara kalian yang memimpin kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Ibu. Oke, silakan kita. Satu nusa, satu bangsa, satu dua tiga. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya, Ibu akan melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi yang kita belajar bersama nanti. Nah, silakan kalian buka grup WhatsApp kita. Ibu sudah kirim link kuisis. Nah, silakan dibuka. Waktu kita hanya 3 menit. Ayo, silakan dibuka ya. Waktu kita hanya 3 menit. Link kuisis untuk pretest. Gimana? Ada kuota semuanya? Tidak masalah ya? Link kuisisnya silakan dibuka untuk pretest. Anak, sudah? Ya? Apa? Oke, passwordnya di depannya. Passwordnya 045925. Silakan dimasukkan passwordnya kepada di depan. Ya? Bentar, ya. Bentar nanti ya. Nanti saya sudah mulai, baru kalian mulai. Udah masuk? Sudah isi passwordnya? Isi nama Ibu. Sudah?
Dan yang mau diregangkan badannya silakan diregangkan dulu. Nah, silakan kalian perhatikan video berikut ini. Ada dua video yang nanti ibu tayangkan, silakan diperhatikan. Kelihatan ya dari belakang? Kelihatan? Oke. Nah, kita lanjut di video kedua. Video B. Nah ya. Nah, setelah kalian melewati dua video yang ibu sudah tayangkan, adakah yang bisa menanggapi video tersebut? Ya, Rizya, silakan. Pada video A, merupakan proses pertumbuhan tumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan dari kecil hingga menjadi tinggi. Sedangkan pada video B, proses pertumbuhan tumbuhan dan tumbuhnya bunga. Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, kalian oke, silakan. Oke, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Rizkia dan Ramadhani. Nah, ini ada lagi hadiah untuk kalian. Thank you. Jadi apa yang sudah disampaikan itu benar ya? Nah, pada gambar A tadi video A menunjukkan adanya proses pertumbuhan yang awalnya kalian tadi lihat bahwa masih dalam yang tinggi, lama kelamaan tumbuh menjadi tumbuhan yang tinggi hingga tumbuhan yang besar. Proses pertumbuhan itu dapat diukur dan tidak dapat kembali ke ukuran semula karena waktu kalian lahir tidak mungkin kalian ukurannya sebesar ini kan? Iya. Kalian mengalami proses pertumbuhan hingga disebut sebagai adanya pertumbuhan. Selanjutnya pada gambar B, nah sudah disampaikan benar sekali bahwa terjadinya perkembangan yaitu tumbuhnya bunga pada tumbuhannya. Nah selain bunga, tumbuhnya organ-organ reproduksi yaitu biji. Selain itu juga terjadinya proses diferensiasi sel. Jadi materi kita kali
Yang ketiga, Melalui kegiatan diskusi, topik kegiatan ini dapat Nah, kita sudah masuk pada tahapan selanjutnya, yaitu tahapan orientasi masalah. Nah, silakan kalian perhatikan gambar A dan gambar B. Kalian amati dulu. Kira-kira apa sih di gambar A itu? Gambar B-nya kenapa? Oke. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Reza. Reza ya, Reza. Menurut saya pada gambar A itu tumbuhan itu tidak dapat berkembang karena tidak dapat bertahan di lingkungan salju. Oke, tumbuhan tidak dapat bertahan di lingkungan salju. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan. Sesuai apa yang saya baca, bahwa tumbuhan pada daerah salju mengalami pemberhentian pertumbuhan dikarenakan pertumbuhan dalam masa istirahat. Oke, dikarenakan pertumbuhan di masa istirahat. Oke. Pada gambar A kalian lihat bahwa ada tumbuhan yang sudah tidak memiliki daun pada musim dingin ya. Hal tersebut disebabkan karena tumbuhan mengalami masa dormansi atau masa istirahat atau bisa dikatakan dengan masa inaktif. Nah, benar ya sudah disampaikan tadi bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena faktor cahaya, air, suhu yang tidak memadai sehingga terstimulasi mengalami masa dormansi. Nah, selanjutnya pada gambar B, siapa yang bisa menanggapi? Oke, silakan. Pada gambar B terlihat daun tumbuhan berwarna kuning. Itu terjadi karena tumbuhan kekurangan air atau unsur hara. Oke, tumbuhan kekurangan air atau unsur hara. Oke, kita tambahan lagi. Ada pendapat teman yang lain? Ya, Sinta, silakan. Kekurangan nutrisi terutama pada zat besi dan nitrogen. Iya, benar sekali. Kata Mirza juga benar. Siapa ya? Rido juga benar, yaitu tentang air dan unsur hara, terutama pada nutrisi, yaitu nutrisi apa? Oke, nitrogen dan zat besi. Jadi, karena apa nitrogen ini salah satu fungsinya dalam proses pembentukan klorofil. Oke, selanjutnya. Berdasarkan gambar yang kalian amati yang sudah ditayangkan ini, adakah masalah di kalian yang mungkin kalian mau tanyakan? Ya, silakan. Oke, apakah tumbuhan yang pada kekurangan air memiliki ciri-ciri yang sama pada gambar B? Coba kalian catat pertanyaannya. Nanti kalian sama-sama berdiskusi menyelesaikan pertanyaannya. Apakah tumbuhan yang kekurangan air akan memiliki ciri-ciri yang sama pada gambar B? Tidak. Selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan. Ada itu saya. Ya, Rani. Bagaimana cara tumbuhan dapat tumbuh kembali saat selesai masa pertumbuhan? Bagaimana? Oke, berarti dia dari pikiran nomor A ya, bagian A gambar A. Oke. Jadi apakah tumbuhan yang sudah mengalami masa dormansi ini akan tumbuh lagi? Tidak. Saya berikan hadiah lagi nih untuk yang menjawab tadi sama yang bertanya. Biar lebih semangat. Tadi siapa? Yang Dani, siapa lagi? Tadi Arido yang jawab. Mirza. Siapa? Kita. Jadi semangat kan? Sama semangat tidak nih? Semangat. Siapa tadi jawab tadi? Adita. Adita. Siapa lagi? Kita. Ika lagi Bu Rika. Rika. Sudah dijawab pertanyaan kedua? Sudah Ibu. Oke, pertanyaan yang tadi teman tanyakan, nanti kalian akan terjawab pada saat kalian berdiskusi kelompok saat kalian mengerjakan LKPD yang dibagikan nanti. Sebelum itu Ibu akan bagikan kelompok dulu ya. Ayo Ibu.
Oke? Udah? Materi ajar bisa dibaca. Nih, semuanya tahu ya. Semuanya harus bekerja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa itu? 4, 5, 7. Ini ada materi ajar, silakan dibaca. 2, 3. Bentar ya. Udah dapat semuanya KPD-nya? Udah? Oke, silakan kerja. Ibu harap semuanya kerja ya, berdiskusi, semuanya aktif dalam berdiskusi. Ya, semuanya diisi masing-masingnya. Semuanya aktif dalam berdiskusi. Ketua kelas tolong dipandu teman-temannya. Ketua kelompok tolong dipandu teman-temannya ya. Langsung pada kasusnya. Silakan kalian kerja kasus 1. Tulis nama ya. Gimana? Kelompok 1 ada masalah? Ada masalah belum? Belum ada ya? Oke, silakan dibaca materi ajarnya. Bisa kalian menggunakan literatur lain, bisa didapat dari Google ataupun YouTube ya. Silakan dibuka HP-nya, bisa diakses Google-nya. Gimana kelompok 2? Belum ada masalah? Oke, silakan dibuka materi ajarnya. Bisa kalau yang punya buku paket silakan dibuka buku paketnya, bisa pakai Google dan YouTube ya. Gimana kelompok 3? Silakan semuanya berdiskusi. Harus semuanya aktif, jangan ada yang diam. Kalau mana kelompok 3, dipandu teman-teman yang lainnya. Pandu teman-temannya. Semuanya harus berperan. Ayo semangat ya, semuanya harus aktif. Bagaimana? Ada masalah? Belum mulai? Ayo, silakan. Fase 1. Diskusi proses fase 1. Kenapa? Iya, semuanya tulis nama ya. Di depan nanti KPD-nya harus diisi semuanya, nanti dikumpul. Nanti KPD-nya langsung dijawab di sini. KPD-nya langsung dijawab saja. Jika tidak boleh bisa disambung di belakangnya. Ya. Silakan kalian sama-sama menyatukan pendapat kalian, saling sharing ya. Silakan saling sharing. Kasus 1. Ya. Kalau kasus 1 jika tidak buat bisa di belakangnya. Ya. Oke, silakan diskusi. Ini materi ajarnya bisa dibaca. Pakai Google juga boleh, silakan. Ayo, kenapa?
berdasarkan literasi juga literaturnya. Ya. Nah, aman? Ya, silakan diskusi. Selesaikan satu dua. Ayo cepat waktu ya. Waktu kita hanya 30 menit. Ayo selesaikan kasusnya. Ayo yang lain kasih suaranya. Cepat ya diskusi. Kasus satu sudah. Kalau sudah lanjut di kasus dua ya. Sudah ibu. Oke, pakai bahasa baku ya. Pakai bahasa baku. Oke. Kelompok satu, gimana? Belum ada masalah? Oke, aman ya? Oke. Yang sudah selesai kasus satu, boleh lanjut di kasus dua. Waktu kita hanya 30 menit. Bagaimana? Kasus satu udah? Belum? Masih berdiskusi? Oke, silakan lanjutkan. Mana materi ajarnya ini? Boleh dibaca-baca materi ajarnya. Silakan juga pakai Google. Langsung dijawab ya. Yang sudah selesai, lanjut di kasus 2. Ya, langsung dijawab saja ya. Apakah ada kaitannya dengan pertemuan enggak? Langsung ditulis jawabannya. Ya. Ya. Mana kelompok mana yang ada masalah? Silakan langsung sampaikan aja ya. Ayo kalian diskusi dulu ya. Diskusinya mana diskusi? Kasus 2 mana? Kasus 2. Ayo silakan diskusikan. Mana? Ayo mana ke kelompoknya? Diskusi. Silakan selesaikan kasus 2. Selesaikan dulu ya. Terus ya, untuk kelompoknya pimpin teman-temannya untuk diskusi dulu ya. Ya. Setelah itu jika sudah selesai kasus 1 silakan kalian tuangkan di PowerPoint. Yang sudah selesai silakan kalian tuangkan hasilnya di PowerPoint ya. Jika LKPD-nya sudah terisi semuanya. Ini sudah lanjut kasus berapa? Kasus 3, oke. Ayo semangat, semuanya harus aktif. Ayo semangat. Semangat.
kasusnya boleh nyamain namanya kalian, ya. Ini laptopnya apa ya? Kita bawa charger. Kalau kalian bisa pakai HP, uang ke PPT-nya pakai pulsa kan? Jadi kalian bisa pakai HP juga boleh. Yang pakai HP langsung kirim di WhatsApp saya jika sudah selesai. Ini satu kasus berapa nih? Oke, berarti satu kasus lagi sudah selesai ya. Nabila pakai bahasa baku ya, jangan pakai bahasa daerah. Oke, yang lain langsung diisi saja. KPD-nya sebentar bukunya sudah terisi ya. Jangan lupa nama. Silakan dari KPD-nya diisi namanya juga. Sudah dikeluarkan PPT-nya? Sudah? Sudah? Oke, lanjut proses ya. Sudah sampai di kasus berapa di sini? Kasus 3. Oke. Kelompok keempat sudah sampai di kasus 3. Ada cepat. Ini, sudah selesai? Kasus berapa? Kasus 5. Oke, sudah mau selesai kelompok. Kelompok 3 ini sudah mau selesai. Nah, silakan langsung dikeluarkan di PPT-nya. Ayo, sudah sampai di mana kasusnya? Kasus 5? Oke, sudah masuk ke
Ini, langsung sini. Kalian yang di sini. Berdiri di sini saja. Jangan di sini. Oh, jangan betul-betul. Ayo. Sini saja. Dibagi ya, masing-masing sudah dapat bagian. Siapa yang presentasi bagi satu, siapa kelas 2, dan kelas 3. Ayo, kalau semua mau kemana ini, silakan perhatikan. Silakan diperhatikan apa yang mereka presentasi ini. Ayo, silakan satu. Ayo, berdiri dengan rapi. Jaga dengan rapi. Yang presentasi pertama silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kasus 1 sampai kasus 5. Silakan untuk materi membacakan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Ini nih, sini nih pakai ini saja kan sudah pakai ini sudah dimuatkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dari kasus 1, sebenarnya proses apakah yang terdapat pada tayangan video tersebut? Jelaskan. Jadi proses perkembangan kacang hijau. Dari kasus 2, Diganti ya. Tadi kan sudah dibagi-bagi perannya. Siapa yang presentasi lagi kelompok kelas 2? Oh, ini kelas 1 masih kelas 1 A dan B dan C ya. Oke, silakan. yang D, analisa. Yang B, silakan dibacakan langsung di Yang D, PPT aja. analisislah hubungan faktor eksternal dan internal yang terdapat pada tayangan video tersebut. Faktor internalnya masih terdapat gen dari kacang hijau saat mengalami perkembangan dan hormon yang mempengaruhinya, yaitu hormon auksin, giberlin, dan sitokinin. Yang faktor eksternalnya terdapat nutrisi berupa air, tidak memerlukan cahaya matahari agar tidak merusak hormon auksin, membuat kacang hijau lebih lembab dengan bentuknya menggunakan plastik. C. Jelaskan jenis perkembangan tumbuhan yang terdapat pada tayangan video tersebut. Jawabannya termasuk kecambahan hipogel karena kecambahannya Yang lain jangan berisik ya, silakan perhatikan di depan. Oke, kasus 2, silakan. Kasus 2. A. Pada pohon anggur kita seringkali melihat ada buah yang dibungkus dengan kantong plastik. Apa fungsi kantong plastik tersebut? Jawaban. Kantong plastik berfungsi untuk menjaga anggur dari hama, juga untuk mempercepat proses pematangan anggur tersebut. B. Apakah ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan? Jawaban. Ada. Bungkusan bekerja untuk meningkatkan hormon stimulan sehingga buah cepat matang. Kasus 3. Coba yang lain, tolong perhatikan ya. Pajero mempunyai sebuah pohon apel di depan rumahnya. Akan tetapi apel jenisnya mempunyai daun yang sedikit dan mengering, sehingga ia mencari cara untuk membuat pohon tersebut ribut dan hijau. Salah satu cara yang dilakukan dengan menyemprotkan hormon pada apelnya. Hormon apakah yang harus diberikan pada Pajero? Jawaban. Hormon sitokin. Sitokinin. Ya. Karena berguna untuk mendorong terjadinya pembentukan sel di jaringan meristematik dan juga mengaruhi eliminasi pucuk, pertumbuhan pucuk, lupi, dan pertumbuhan daun. Oke, diperbesar ya suaranya saat presentasi. Oke, lanjut. kasus 4. Apa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan biji kacang hijau seperti gambar di ini? Jawaban, proses pertambahan dimulai dengan masuknya air ke dalam biji dan berakhir masa diformasi pada biji atau ditandai dengan munculnya akar dan batang pertama kali. Perkecambahan yaitu
pertumbuhan memanjang dari kecil yang menyebabkan kotiledon dan mula keluar ke atas tanah. Oke, selanjutnya kasus 5. Perhatikan daun pisang pada gambar. Faktor apakah yang menyebabkan daun pisang seperti itu? Jelaskan. Jawabannya disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu karena terlalu banyak terkena sinar matahari yang membuat zat-zat pada daun terbakar karena terlalu panas. Oke, udah. Ya, kita beri tepuk tangan. Nah, nanti saya akan bagikan kelompok mana yang menanggapi presentasi dari kelompok 1 ya. Nanti kelompok 2 menanggapi hasil presentasinya kelompok 1, begitu juga dengan kelompok 1 menanggapi kelompok 2, kelompok 3 menanggapi kelompok 4 dan kelompok 4 menanggapi kelompok 3. Oke, bisa dipahami? Dipahami. Oke, yang lain tolong tenang ya, tolong tenang. Silakan, ada yang mau menanggapi? Oke, untuk kelompok 2 silakan menanggapi ya. Oke, silakan. Saya ingin menanggapi jawaban dari kelompok 1 ini. Oke. Jadi menurut saya jawaban dari kelompok 1 pada poin A kurang lengkap dan Tambahkan, susah tambahkan dipahami. ini menambahkan ya. Saya Ibu. Oke, kita balik dulu ya untuk kasus 1 ya. Saya Ibu. Pada Kasus poin 1. A. Nah, kasus 1. Ya, poin A. Mengapa pada poin A tidak dijelaskan saja secara rinci? Oke. Menurut saya pada saat pembuatan toge dilakukan uji coba dengan 2 cara. Yang pertama tanpa melakukan penyiraman dan yang kedua dengan melakukan penyiraman. Pada proses pembuatan toge tersebut, mereka memanfaatkan tempat gelap atau tanpa menggunakan sinar matahari. Dalam pembuatannya dan proses dimulai dengan perendaman kacang hijau dengan air panas kurang lebih 4 jam. Dan kacang hijau akan diletakkan di atas tisu dan kayu pada baku yang berada di atas wadah yang berisi air atau baku menyentuh air. Dan akan ditunggu paling cepat selama 24 jam untuk menghasilkan toge. Oke. Oh, jadi tambahkan ya. Tambahkan. Oke, terima kasih kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana? Ya, terima kasih atas tambahan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 1 menerima tambahan dan saran dari kelompok 2. Oke. Bagaimana? Ada lagi? Bagaimana kelompok 2? Sudah tidak ada? Oke, udah ya. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk di tempatnya. Lanjut kelompok 2. Berarti tanggung jawabnya kelompok 1 yang harus menanggapi. Jadi semuanya konsen ya. Oke. Kelompok 2 tadi kirim di tesis ya. Oke. Silakan kelompok 2. Betul, terus dia besok maaf ya, maju saja ya. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dipersilakan kepada pemateri untuk menyampaikan itu. Oke. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus 1. Yang A, proses apakah yang terdapat pada tayangan video tersebut? Jelaskan. Oh, tidak tulis soal. Oke, silakan. Kita langsung saja, tidak perlu sampaikan soal juga bisa. Jawabannya, proses pertumbuhan kecampuran kacang hijau atau toge sederhana. Jelaskan. Pada saat pembuatan toge dilakukan uji coba dengan 2 cara. Yang pertama, tanpa melakukan penyiraman dan yang kedua dengan melakukan penyiraman. Pada proses pembuatan toge tersebut, mereka memanfaatkan tempat gelap atau tanpa menggunakan sinar matahari. Dalam pembuatannya dan proses dimulai dengan perendaman kacang hijau dengan air panas kurang lebih 4 jam dan setelah
yang hijau akan diletakkan di atas tisu atau kain pada batu yang berada di atas wadah yang berisi air atau baku menyimpan air dan akan ditunggu paling cepat selama 24 jam untuk menghasilkan toge. Pada B, analisis hubungan faktor eksternal dan internal terdapat pada tayangan tersebut. Terdapat dua faktor eksternal yaitu zat hara, cahaya, air, dan suhu dan kelembapan. Pada faktor internal, kondisi kacang hijau. Yang C, jelaskan jenis kecembangan imun yang terdapat pada tayangan tersebut. Dan terdapat pada tayangan tersebut adalah kecembangan hijau atau toge. Oke, lanjut kasus 2. Di sini aja. Kan kalian sudah tuangkan di PPT. Di ini yang ini. Ya. Coba Kasus 2 Ibu. kasus 2. Oke. Pada kasus 2, proses apakah yang terdapat pada tayangan video tersebut? Fungsi kantong plastik berperan sebagai proses pematangan buah. Dan dibungkus kantong plastik, suhu semakin meningkat menyebabkan hormon gas etilen bekerja secara bersamaan sehingga menyebabkan buah cepat tumbuh. Dan poin B, apakah ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan? Ada. Dengan dibungkus kantong plastik, suhu semakin meningkat dan menyebabkan buah cepat bertumbuh. Selanjutnya kasus 3. Dia menjawab dia langsung. Ya, boleh. Nah, sudah berlalu. Hormon yang dapat digunakan adalah hormon estrogen karena merupakan hormon pembuatan sel. Karena merupakan hormon pembuatan sel. Selanjutnya kasus 4. Apa yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan biji kacang hijau seperti gambar di atas jelas? Bisa langsung di sini sayang. Kasus 4. Bisa langsung lihat di sini ya. Itu ya penyebabnya. Penyebab terjadinya pertumbuhan biji kacang hijau dipengaruhi oleh jenis air, suhu, udara, dan sinar matahari. 5. Oke, lanjut kasus 5. Kasus 5. Alasan yang paling umum mengapa daun tanaman berkuning adalah karena stres kelembapan yang bisa disebabkan oleh keletihan jamur, serium, dan fusarium. Oke. Udah ya? Sudah selesai? Oke, kita boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Ibu lagi. Jangan dulu. Nah, geser ke sini. Geser. Ayo. Bagaimana? Silakan kelompok 1 yang bertugas menanggapi dari hasil presentasi kelompok 2. Terima kasih. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya. Apakah pada kasus 2 dapat digunakan untuk tumbuhan lain? Oke, silakan kalian diskusi. Apakah kasus 2 itu kasus 2 yang mana ya? Coba kita buka kasus 2. Silakan dibuka. Tentang apa? Plastik ya, pohon anggur. Oke, silakan kalian sama-sama berdiskusi dan menyelesaikan pertanyaan dari kelompok 1. Apakah pada kasus 2 itu bisa digunakan untuk tumbuhan lain tidak? Nah, oke, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami bisa pada tumbuhan juga, contohnya pisang. Jika pisang yang masih mentah bisa kita karbitkan atau lakukan proses karbit atau pembungkusan dengan menggunakan karung untuk mempercepat proses perkembangan atau kematangan. Oke, bagaimana? Kelompok 1 bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, nah nanti pada tahapan terakhir saya akan memberikan penguatan. Memang semua yang sudah dijelaskan sudah benar, tapi ada sedikit yang kurang yang harus Ibu tambahkan. Oke, kita beri tepuk tangan.
Natalia failnya kelompok 5. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 yang bolehnya, oh ya ini ya. Oke, silakan kelompok 3. Siapa yang presentasi duluan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kasus 1. A. Proses apakah yang terdapat pada tayangan video tersebut? Jelaskan. Pada video tersebut terdapat proses perkembangan kacang hijau yang menjadi sayur toge. B. Analisis hubungan faktor eksternal dan internal yang terdapat pada tayangan video tersebut. Faktor internal, makhluk hidup itu sendiri. Hormon adalah sekumpulan senyawa berbentuk secara alami dan buatan yang dapat memicu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Contohnya hormon auksin atau sebagai pemanjangan sel, sitokinin, pembelahan sel, giberelin, perkembangan asam aksisat, mencegah kekurangan air, dan lain-lain. Gen adalah substansi pembawa sifat mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa pada buah kedua. Faktor eksternal dari luar, kelembapan dan pil. Oke. C. Jelaskan jenis perkembangan tumbuhan yang terdapat pada tayangan video tersebut. Pada tumbuhan yang terdapat pada tayangan video tersebut, termasuk jenis perkembangan Yang lain tolong jangan yang berisik. ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang sehingga perlu mengolah dan kotiledon terangkat ke atas permukaan tanah. Tadi ditolong aja. Kasus 2. Pada kewenangan itu kita seringkali melihat ada buah yang dibungkus dengan kantong plastik. Apa fungsi kantong plastik tersebut? Fungsinya adalah untuk melindungi buah dari kontak langsung oleh serangga hama, serangga lalat ular, dan lain-lain, dan juga bermanfaat sebagai proses kematangan buah. Oke. B. Apakah ada kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan? Ada hubungannya dengan dibungkusnya kantong plastik pada buah anggur itu akan pengaruh terhadap kematangan buah semakin meningkat, yang menyebabkan hormon glycerin cepat bekerja secara maksimal sehingga buah cepat matang. Kasus 3. Nanti setelah ini kelompok 4 menanggapi. Mempunyai sebuah pohon apel di depan rumahnya, tapi pohon apel yang dimilikinya mempunyai daun yang sedikit dan beriring, sehingga ia mencari cara untuk membuat pohon tersebut rimbun dan hijau. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyemprotkan hormon pada pohon apelnya. Apakah yang harus diberikan pada hormon sepertinya menunjang pertumbuhan emas dan memberikan daun daun. Oke, dikasih besar ya suaranya. Adanya sedikit sedikit. Kasus berapa nih? Kasus 4. Ayo yang lain siap-siap untuk menanggapi. Ini kalian berdiri dengan rapi ya. Apa yang menyebabkan terjadinya gangguan kacang hijau seperti gambar di atas? Jelaskan. Jawabannya, pertumbuhan biji kacang hijau pada gambar di atas disebabkan karena mengikuti arah matahari sehingga tumbuhan tersebut tidak tumbuh lurus. Kelompok
jelaskan. Daun pisang pada gambar tersebut disebabkan karena tingginya cahaya matahari sehingga suhu meningkat. Oke, udah sudah selesai sampai kasus 5. Oke, kita Oke, silakan yang menanggapi kelompok berapa ya? Kelompok 4. Nama-nama. Oke, silakan menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan jenis perkecambahan secara umum. Oke, jelaskan jenis perkecambahan secara umum. Ayo, gimana? Gimana diskusi pemerintah? Mari Secara umum, jenis perkecambahan hipogeal dan perkecambahan epigeal. Perkecambahan hipogeal terjadi saat epikotil, sumber embrio atau bakal batang di atas keluar dari tanah. Perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal. Epi dalam bahasa Yunani berarti atas, maka perkecambahan epigeal adalah pertumbuhan biji di mana kotiledomnya naik ke atas atau ke permukaan tanah. Oke, jadi ada 2 perkecambahan ya menurut kelompok 3, yaitu ada epigeal sama hipogeal. Oke, bisa ya. Nah, silakan dulu ya. Ayo kita sedikit ya biar ini semangat. Jadi kalau misalnya ikutannya gajah, jadi kalian bisa. Kalian gimana? Kalian gimana coba? Belum. Oke. Jadi kalau misalnya gajah, kecil. Terus saya bisa jadi kalau saya
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami tentang kasus 1 sampai kasus 5. Kepada pemateri saya persilakan. Oke, silakan. Kasus 1 ini langsung di sini aja. Kasus 1 yang begini. Menurut kelompok kami, proses yang terdapat pada yang tersebut adalah Silakan. proses pembuatan campak kacang hijau. Campak atau tonggi adalah tumbuhan klorofit muda yang baru saja berkembang dari tanaman embrionik di dalam diri. Disebut perkembangan dan merupakan satu tahap kritis dalam kehidupan tumbuhan. D. Analisis hubungan faktor eksternal dan internal yang terdapat pada tayangan video tersebut. Menurut kelompok kami, hubungan faktor eksternal dan internal yang terdapat pada tayangan video tersebut adalah faktor internal. Hormon insulin berperan untuk membentuk faktor eksternal air dan kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman mengurangi penguapan sekali terhadap pengembangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Oke, jelaskan jenis perkembangan tumbuhan terdapat pada tayangan tersebut. Menurut kami, jenis perkembangan tumbuhan yang terdapat pada tayangan tersebut adalah perkembangan gel jerami, itu perkembangan yang bahan tanah. Nah, perkembangan gel ini banyak terjadi pada tumbuhan kotil khusus hijau. Oke, lanjut kasus 2. Pada pohon anggur kita sering kali Langsung di sini aja ya. Kalian kan sudah kerja di PPT. Kenapa kalian harus baca di? Pasti saya kan langsung. pada pohon anggur kita sering kali PR pada buah yang dibungkus dengan kantong plastik. Apa fungsi kantong plastik tersebut? Untuk melindungi buah dari serangan hama yang dapat merusak seperti lalat, buah, ulat bergerak. Dan juga setelah itu kamu melindungi buah dari kerusakan akibat benturan. Tingkatan matahari langsung dan sekaligus menjelaskan banyak buah. Kedua, plastik ini pembungkus buah berguna agar kita tetap dapat memahami pertumbuhan buah. Apakah ada kaitannya dengan pembukuan dan perkembangan? Ada. Melakukan bungkus buah menjadi pohon merupakan salah satu metode generasi petani buah untuk mengatasi hama lalat buah. Metode ini membuat buah terhindar dari hama sehingga pertumbuhan dan perkembangan pada buah anggur menjadi lebih baik dan sehat. Oke, lanjut. Kasus 3. Kasus 3. Don mempunyai sebuah minggu April tetapi kemudian yang dimilikinya mempunyai daun yang sedikit dan mengering, sehingga ia mencari cara untuk membuat pohon tersebut rimbun dan hijau. Salah satu cara yang dilakukannya adalah Oke, lanjut aja ya jawabannya. hormon sitokinin. Fungsi sitokinin sangatlah penting pada pertumbuhan dan keberlangsungan hidup tanaman.
sitokinin sendiri adalah sejenis hormon tumbuhan yang mendorong terjadinya perdarahan di jaringan meristematik selain peran utamanya sebagai pengatur tumbuhan. Dan diferensiasi sel sitokinin juga mempengaruhi dominisasi Siap-siap kelompok 3 menanggapi nanti. Daun sehingga menyebabkan tumbuhan menjadi tumbuh. Kasus selanjutnya, kasus keempat ya. Oke, kasus keempat. Apa yang menyebabkan? Ya, apa yang menyebabkan? Tumbuhan yang menyebabkan yang bekerja pada bagian agar pembuatan diusahakan. Oke, jadi karena adanya hormon aksinnya. Oke, lanjut. Kasus 5. Kasus 5, yang mana kasus 5 kalian? Lagi. Oke. Kita sering menemui daun pisang pada gambar ini. Faktor apakah yang menyebabkan daun pisang seperti itu dan jelaskan. Faktor penyakit. Faktor layu, pisarium, penyakit panang disebabkan oleh jamur pisarium. Akibat dari serangan ini daun yang serang akan menguning kelapa menjadi Ayo dirapikan dan terjadi perubahan warna pada ombol pisang. Terima kasih. Ayo kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, ini tugasnya kelompok 3 untuk menanggapi. Gimana? Ada tanggapan? Ada. Oke, silakan. Asita. Pada kasus keempat, apa yang menyebabkan tumbuhan bergerak ke arah matahari? Oke, dan keempat, apa yang menyebabkan tumbuhan bergerak ke arah matahari? Ya, kasus 4. Mana pendapat dari kelompok 4? Apa yang menyebabkan tumbuhan bergerak ke arah matahari? Yang mana? Bisa menanggapi? Bisa tanggapi balik ya? Nah, bisa? Oke, silakan menanggapi balik. Tumbuhan yang membengkok pada area matahari disebabkan karena adanya hormon auksin yang bekerja pada bagian apikal atau muatan dan ujung dari akar. Hormon auksin tidak akan aktif atau bekerja pada saat adanya matahari, atau hormon tersebut akan terurai jika terkontaminasi pada matahari. Hormon auksin juga berperan dalam proses perpanjangan tumbuhan akar ataupun batang. Saat tumbuhan terkena matahari di area sisi atau di sebelah lain pada bagian tumbuhan, hormon auksin tersebut akan bergerak atau terakumulasi pada bagian-bagian yang tidak terkena cahaya matahari, bagian sisi yang tidak terkena cahaya, sehingga terjadilah penebalan sel yang diakibatkan dari proses pembelahan sel pada bagian yang tidak terakumulasi. Hal tersebut juga menyebabkan tumbuhan bagian area sisinya menebal sehingga semakin lama tumbuhan tersebut membengkok ke arah matahari. Faktor internal auksin dan faktor eksternal adalah cahaya matahari. Oke, sudah jelas sekali ya. Oke, Mantap. Oke. Berdasarkan hasil presentasi tadi, memang sudah bagus-bagus ya, cuma ada beberapa yang masih kurang. Saya langsung sampaikan bagian satu ini pada kasus 1 bagian A belum benar ya. Nah, bagian B-nya sudah benar, C-nya masih salah. Kasus 2-nya A dan D itu sudah benar untuk kelompok 1, kasus 3 dia sudah benar. Kasus 4-nya masih salah dan kasus 5-nya benar. Nah, jadi permasalahannya ini yang belum tepatnya ini di bagian A dan C ya. Nah, tapi di A dan C ini kelompok lain sudah benar. Kelompok 2 ini kasus 1 A dan A-nya masih kurang lengkap, B-nya sudah benar, C-nya
masih salah, kasus 2-nya tidak benar dua-dua. Kasus 3 A-nya benar, B-nya masih kurang. Kasus 4-nya juga masih kurang dan kasus 5-nya sudah benar. Oke. Nah, untuk kelompok 3 kasus 1 A, B dan C-nya sudah benar. Terus kasus 2 A-nya masih salah, B-nya benar, kasus 3-nya benar, kasus 4-nya masih setengah dan kasus 5-nya udah benar ya. Kasus 4 kelompok 4 A-nya masih salah, terus B-nya udah benar, kasus 2-nya A sama B-nya masih salah. Terus kelompok kasus 3-nya udah benar, kasus 4-nya udah benar, kasus 5-nya masih kurang. Jadi ini rata-rata kelompoknya masih berada pada kesalahan pada kasus 1 bagian A ya. Dan yang bagian kasus yang lain sudah hampir rata-rata kelompoknya sudah benar. Oke, jadi Ibu sedikit penguatan tentang kasus 1 pada bagian A. Ya, tepatnya tentang proses perkembangan ya. Ibu sudah kan disajikan video, terus kalian disuruh mengamati video tersebut. Proses apa ya? Proses tadi ada beberapa kelompok tadi yang sudah jawab proses pertambahan. Terus dijelaskan apa sih proses, bagaimana proses pertambahannya. Nah, itu masih ada yang salah. Silakan diperhatikan ya. Yang lain tolong diperhatikan dulu, jangan dulu banyak cerita di situ. Nah, ini masih ada kesalahan di satu juga ya. Nah, ini kesalahan di sini di proses perkecambahan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di depan ini. Ini adalah gambar biji yang artinya awalnya biji. Nah, meskipun biji yang kalian beli di pasar itu kan belum tumbuh, karena sudah dalam bentuk biji. Nah, itu bijinya mengalami masa dormansi atau masa inaktif. Bukan hanya terjadi pada biji, tetapi terjadi pada kasus yang pertama itu yang tentang tumbuhan yang hidup di daerah dingin atau daerah salju. Nah, awalnya kira aleuron. Nah, ini ada endosperm dan ini bagian embrionya. Nah, ini adalah tanaman. Ketika air masuk dalam biji, nah proses perkembangan itu diawali dengan air masuk di dalam biji ya. Nah, ketika air masuk di dalam biji, maka hormon GA atau hormon giberelin adalah eksternal giberelin dan internal adalah air. Itu juga selain air adalah kelembapan. Ketika hormon GA diaktifkan, maka amilase. Enzim ini berperan dalam mengubah pati atau yang kita kenal dengan amilus menjadi glukosa. Glukosa ini berpengaruh terhadap penghasilan energi untuk proses perkecambahan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Jadi berdasarkan hasil orientasi pertanyaan dari teman yang tadi yang tentang kasus pertama yang diorientasi masalah, ada kan 2 pertanyaan tentang apakah gambar A itu jika kekurangan air sama tidak kasusnya dengan gambar yang B, tentang apakah tumbuhan yang hidup di daerah salju yang
pertumbuhan akan tumbuh kembali jika kebutuhan suhu menjadi optimum Oke. dengan penyesuaian pertumbuhan itu sendiri dan kebutuhan air yang memadai hingga terjadinya stimulasi pertumbuhan tunas baru. Sedangkan jika tumbuhan kekurangan air disertai dengan tumbuhan layu, ujung daun mengering, dan pertumbuhan dari tumbuhan melambat. Oke. Terus itu. Oke, jadi sudah terjawab ya rumusan masalah atau orientasi masalah yang ditanyakan teman tadi ya. Sudah? Oke. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, berdasarkan hasil diskusi, hasil tanggapan dan pembuatan dari Ibu, silakan kalian menyimpulkan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok 1, silakan. Ayo kelompok 1, kita sambil menunggu diskusi kelompok 1 membuat kesimpulan, kita lanjut dulu di kelompok 2. Silakan, kelompok 2. Tambahkan diskusi kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah 1, menjelaskan peristiwa pembuatan toge diukur melalui internal dan eksternal. 2, hubungan perkembangan tumbuhan. 3, hormon pada tumbuhan dan perkembangan. 4, faktor perkembangan dan pertumbuhan. Contoh, bisa lama-lama imunin disebabkan kelebihan pH air. Karena jika terlalu banyak air dan hama serangga. 5, penyebab terjadinya kacang hijau. Oke, nah selanjutnya kelompok 3. Kesimpulan dari kasus di atas kita dapat mempelajari bahwa pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari luar maupun dari makhluk hidup sendiri. Contoh dari luar yaitu air, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Oke, lanjut kelompok 4. Antara dari kasus 1 sampai 5 dapat disimpulkan pada kasus 1. Menjelaskan tentang pengertian kecambah, kacang hijau atau toge, dan diukur melalui faktor eksternal dan internal. Lalu dilanjutkan kasus 2 yang menjelaskan tentang fungsi kantong plastik pada buah anggur dan kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Oke, selanjutnya kita balik di kelompok 1. Silakan kalian menyimpulkan. Perkembangan adalah proses pertumbuhan untuk mencapai kematangan fungsi atau dengan kata lain proses menuju tahap dewasa. Oke. Pertumbuhan tanaman adalah proses yang menunjukkan adanya dinamika sepanjang fase pertumbuhan tanaman. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Oke. Nah, oke, kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Semangat terus. Sekarang Ibu akan menyampaikan kelompok yang paling kompak dan paling baik. Sebenarnya semua baik, tapi ada yang saya langsung menyampaikan ya. Kelompok yang paling terbaik kelompok 3 yang terbaik ketiga ini ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 4.
Nah, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari-hari ini. Tadi kan kalian menyimpulkan hasil diskusinya. Oh, jangan dulu cerita-cerita. Tadi kan kalian sudah menyimpulkan hasil diskusi. Nah, selanjutnya Ibu minta kesediaan kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa bantu Ibu? Oke, silakan Sinta. Silakan Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pertumbuhan pada makhluk hidup. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, baik volume, bobot, jumlah sel yang bersifat irreversible atau tidak dapat kembali ke asal. Yang kedua yaitu perkembangan adalah perubahan atau diferensiasi sel yang menuju keadaan lebih dewasa. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama faktor internal atau dari makhluk itu sendiri. Contohnya gen dan hormon. Hormon yaitu hormon auksin yang berperan dalam proses pemanjangan tumbuhan. Hormon sitokinin sebagai untuk pembelahan sel. Hormon giberalin untuk perkecambahan. Hormon asam absisa atau stres untuk dormensi biji atau dormensi tumbuhan. Hormon gas etilen untuk proses pematangan buah. Hormon rijokalin untuk memicu pertumbuhan akar. Hormon okalin untuk memicu pertumbuhan batang dan hormon kilokalin memicu pertumbuhan daun dan hormon alkokalin untuk memicu pertumbuhan sungai. Serta yang terakhir hormon traumalin yang berperan untuk menyembuhkan luka. Oke, sudah lengkap sekali ya kesimpulannya. Jadi ada hormon internal dan hormon eksternal. Nah, hormon internalnya, faktor internalnya itu sudah dijelaskan, disimpulkan lengkap oleh si Sinta, dan hormon eksternalnya itu meliputi air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya, Ibu akan melakukan proses yang sesuai dengan Ibu sampaikan tadi yang awal pertemuan kita, bahwa proses ini berfungsi untuk mengukur kemampuan kalian terhadap materi yang baru saja kita pelajari. Nah, sebelum itu kalian kalian dulu di kursi yang awal kembali ke posisi semula. Silakan kembali dulu di posisi semula yang seperti awal. Ibu yang dikubur, ya, dikubur dulu ya KPD-nya ya. Dikubur dulu ya KPD-nya. Jika kelompok dikubur dulu ya KPD-nya. Ada, kita punya lagi. Kembali ke tempat awal kalian. Silakan dibuka ini yang sudah Ibu kirim di grup kita. Waktunya hanya 2 menit untuk menjawab soal proses. Silakan dibuka. Giring. Sudah ada SMP, ketiga Yang tadi ada Ibu kirim. Ayo Bu. Yang ada di postes. Ayo Bu. Yang ada di postes. Silakan dibuka. Ada di grup WhatsApp. Di bagian ini agak Ayo Bu.
jawab. Sudah ada yang jawab? Ini di rumah kita dulu yang di atas yang ada tulis proses. Ini puisi link yang di bawah link proses itu. Silakan buka link proses langsung dijawab ya. Langsung dijawab kita hanya 3 menit, waktunya hanya 3 menit. Sudah dapat. Jadinya kalau nggak usah. Silakan langsung dijawab. Hanya 3 menit. Oke, silakan. Kalau ada jawaban yang masuk, ayo. Dijawab dulu, silakan buka linknya. Silakan buka linknya. Oke, sudah, langsung dijawab ya. Ini yang kelima ya? 5. Oke, ini. Silakan langsung jawab. Waktunya hanya 3 menit. Ada yang jaringan? Tidak ada ya? Aman? Kenapa? Jaringan? Jaringan. Coba. Tunggu dulu. 20 orang ya. Nah. Oh, ini belum ada Ya, Jo. mana ini ya? Jangan lupa itu. Ada nama sama kelas. Ibu ya, ini dari di situ. Udah nanti ada jawabannya. Nah, itu ada berapa orang yang terkirim. Udah. Nah, sudah 6 yang masuk. Ayo. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nah, nih ada tambahan. Oke, ayo. Nah ya. Oke. Oke, 1 menit lagi. Ibu tambahkan waktu 1 menit lagi. Nah, ini sudah ada penambahan. Sudah? Sudah? Oke. Sudah ya.
Oke. Jadi sudah ini Arido. Oh ya itu ya ketiga. Nah, yang ketiga turun ke Arido. Habis itu Sinta. Sinta ini Bu ini dia di bawah. Benar perkembangan pada tumbuhan. Oke, proses kedua dan perkembangan pada tumbuhan. Mana ada yang lain? Oke, nih. Oke, kedua dan perkembangan. Apa yang kalian sukai? Ada dong. Saya dapat mengakui perbedaan. Kedua dan perkembangan. Jaidu. Kita kalian aku dari sini. Setelah dari sini tetap kalian menjalani materi hari ini ya. Karena pertemuan selanjutnya kita masih bahas materi hari ini. Tetapi dia ke arah perancangan tentang proyek yang berhubungan dengan faktor internal dan eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum itu marilah kita berdoa dulu ya. Tolong dibimbing doanya. Akhiri pertemuan dengan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Siap, salaman.